Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Tidak ada kata yang pantas untuk memulai khutbah singkat kali ini kecuali kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah tidak henti-hentinya berikan kepada kita. Nikmat yang Allah firmankan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Siapa yang bisa menghitung detakan jantungnya? Siapa yang bisa menghitung peredaran darahnya? Dan bukankah detakan jantung itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala? Dan peredaran darah adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita bicara nikmat-nikmat lain, khususnya nikmat iman, nikmat bertakwa, nikmat beribadah, nikmat hidayah, nikmat taufik untuk bisa menambah iman kita, meningkatkan ketakwaan kita, untuk bisa melangkahkan kaki kita ke salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apabila azan di waktu zuhur pada hari Jumat telah dikumandangkan, maka bersegeralah menuju salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah mengingat Allah Subhanahu wa taala, datang ke salah satu masjid untuk mengerjakan salat Jumat, dan tinggalkanlah transaksi jual beli, tinggalkanlah urusan-urusan kalian. Karena itu lebih baik untuk kalian jika kalian mengerti apa yang terkandung di balik itu semua. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita bisa sampai detik ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena pemikiran kita, bukan karena fisik kita. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali khatib ingin mengingatkan pentingnya ketakwaan dalam kehidupan kita. Sebagaimana ini salah satu pondasi dari khutbah Jumat setiap pekannya, nasihat tentang ketakwaan. Ittaqullaha haqqa tuqatih, kata Allah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan takwa yang sejati, takwa yang membuat kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya Allah, ilmu dari Allah, karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang membuat kita mengatakan tidak pada dosa dan maksiat di atas ilmu Allah Subhanahu wa taala, bukan karena perasaan, bukan kata-katanya dan katanya, tapi karena dalil, dan karena itulah yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana keterangan para ulama kita. Dan kita mengatakan tidak bukan karena kita takut si A dan si B, tapi karena kita takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita menjaga ketakwaan kita, jangan sampai ternodai dan akhirnya kita gagal pada hidup yang hanya satu kali ini saja. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, sebuah kenikmatan
yang diremehkan oleh banyak orang. Kenikmatan yang paling mulia dari kenikmatan-kenikmatan duniawi, tapi banyak orang merendahkan kenikmatan ini. Kenikmatan yang lebih mahal daripada harta, aset, properti, emas dan perak menurut orang-orang soleh dan orang-orang yang bertakwa. Kenikmatan yang apabila dilalaikan dan tidak didapatkan adalah hal yang paling disesali oleh orang-orang beriman. Kenikmatan yang sampai-sampai dikatakan ulama, kehilangannya itu lebih parah daripada kematian itu sendiri. Kenikmatan yang bernama waktu, hadirin. Waktu adalah kenikmatan yang paling berharga di muka bumi ini. Kenikmatan yang dengan mudahnya disia-siakan. Kenikmatan yang tidak dihargai, yang diremehkan, padahal itu modal terbesar kesuksesan di dunia dan di akhirat. Itu membedakan orang yang jenius dan orang yang tidak, orang yang pintar dan orang yang bodoh, orang yang tahu cara bermain dan orang-orang yang tidak mengerti cara bermain di dunia ini. Orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang mengerti cara bermain, maka dia akan sadar bahwa waktu adalah hal yang paling besar di dalam hidupnya. Waktu yang paling mulia. 1 detik waktu yang berlalu tidak bisa kita dapatkan lagi. 1 miliar yang kita gagal dapatkan 1 bulan lalu bisa kita dapatkan lagi di masa yang akan datang. Tentu saja sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Waktu adalah hal yang paling mewah di dalam kehidupan. Waktu lebih mahal daripada harta, lebih mahal daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini, karena ia tidak bisa kembali lagi, ia tidak bisa direbut kembali. Semua berjalan sesuai dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Dan celakanya kalau kita tidak memanfaatkan waktu. Nabi SAW bersabda, la tazalu qadama abdin yaumal qiyamah, atau la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari sisi Allah Subhanahu wa taala sampai ditanya tentang 4 perkara. Dan 2 dari 4 itu adalah tentang waktu. Wa an umrihi fima afnah wa an syababihi fima ablah. Dia akan ditanya tentang umurnya, waktunya, bagaimana dia habiskan, dan khususnya dia akan ditanya tentang masa mudanya. Masa muda itu dari balik sampai 40 tahun Allah akan tanya, Allah akan bedah, akan dikuliti apa yang dia habiskan di masa tersebut. Selama kita belum kasih keterangan tentang detik-detik waktu tersebut, tentang detik-detik umur kita, tentang detik-detik usia kita, khususnya masa muda, kaki kita tidak akan beranjak dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaki ini tidak akan beranjak dari Malik Yaumiddin, dari rajanya hari kiamat. Kaki ini tidak akan beranjak dari Syadidul Iqab, zat yang maha pedih siksanya. Kaki ini tidak akan beranjak di hadapan rajanya hari kiamat, ketika manusia dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, tidak pakai alas kaki, tidak dikhitan, dan tidak membawa bekal apapun. Yusyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhma. Manusia pada hari itu dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, tidak memakai alas kaki, tidak dalam kondisi dikhitan, dan tidak membawa bekal apapun juga. Raja hari kiamat, di mana matahari berada 1 mil di atas kepala kita. Sebagian orang ada yang keringatnya sampai kakinya, sebagian orang keringatnya sampai pinggangnya, dan sebagian orang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Lalu kita ditanya tentang pertanyaan yang harus kita jelaskan panjang lebar. Jelaskan kemana saja Anda selama hidup Anda tersebut. Jelaskan tentang masa balik Anda sampai Anda wafat. Apa yang Anda lakukan ketika weekdays, apa yang Anda lakukan ketika weekend, apa yang Anda lakukan di hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad.
di pekan pertama, di bulan pertama dalam 1 tahun. Lalu apa yang Anda lakukan di pekan kedua, apa yang Anda lakukan di pekan ketiga, apa yang Anda lakukan di pekan keempat. Semua ditanya secara detail, khususnya masa muda kita. Kenapa Anda ada di tempat itu? Kenapa Anda ada di tempat ini? Sedang apa Anda ketika Anda buka kamar di hotel tersebut? Apa yang Anda lakukan pada saat itu? Apa yang Anda lakukan ketika Anda pulang jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, jam 4 malam? Semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak jawab, kaki itu tidak akan beranjak dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus jelaskan semua apa yang kita lakukan. Kita harus jelaskan apa yang kita lakukan di kantor kita, pada saat kita berangkat dari rumah ke kantor, lalu pada saat di dalam kantor, bahkan ketika kita istirahat. Anda ngapain? Anda ingat sholat zuhur atau sholat Jumat, atau Anda pergi ke kantin? Kalau Anda pergi untuk sholat zuhur dan sholat Jumat, apa yang Anda lakukan di masjid? Apa yang Anda lakukan ketika qomat belum dikumandangkan? Dan apa yang Anda lakukan ketika khotib berkhutbah Jumat? Apakah Anda tidur? Apakah Anda menyimak? Atau Anda main handphone? Atau main gadget? Semua akan ditanya oleh Allah dan tidak bisa berkelit. Lalu ketika salam itu diucapkan oleh khotib atau diucapkan oleh imam, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda berzikir? Apakah Anda langsung buka handphone? Apakah Anda langsung beranjak? Semua akan ditanya oleh Allah. Dan kalau Anda beranjak, apa yang Anda lakukan setelah itu? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari sisi Allah Subhanahu wa taala sampai dia ditanya tentang umur, usia, waktu, apa yang dia lakukan selama hidup dia. Maka tertawalah pada hari ini, karena pertanyaannya bukan hari ini. Remehkanlah kejadian itu pada hari ini, karena memang kejadiannya bukan untuk hari ini. Hari ketika manusia bermuka pucat pasi. Hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khasyi'ah, wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Wajah-wajah pada saat itu terlihat pucat, terlihat pasi. Sekarang kita bisa tertawa dengan nyaman karena kita tidak mengalami hal tersebut atau belum mengalami itu. Tapi dzalikal yaumul haqq, hari itu pasti akan datang. Dan persiapkan jawaban kita ketika Allah tanya kepada kita. Kita akan berhadapan dengan Rabb tanpa penerjemah, bila turjuman, kata Nabi SAW, tanpa ada tim legal yang menolong kita dan membackup kita. Kita akan bertanya, kita akan ditanya tentang hal tersebut. Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan di depan istri Anda, dan apa yang Anda lakukan di belakang istri Anda? Apa yang Anda lakukan di tempat-tempat hiburan? Apa yang Anda lakukan ketika Anda disuruh dinas ke luar negeri atau keluar kota? Anda kemana saja pada saat itu? Bagaimana Anda menghabiskan waktu Anda tersebut? Waktu adalah hal yang paling berharga dan sekaligus paling mengerikan. Makanya tidak heran Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, "Ma nadimtu ala syai' nadami." Aku tidak pernah menyesal sebesar penyesalanku ala yaumin gharabat syamsuhu, terhadap sebuah hari ketika matahari itu terbenam, naqasat fihi ajali, lalu usiaku berkurang 1 hari, walam yazid fihi amali, tapi amalku tidak bertambah sama sekali. Itu yang paling dikhawatirkan dan disesalkan orang-orang beriman, orang-orang hebat, para ulama, orang-orang sukses. Bukan ketika dia kehilangan kesempatan mendapatkan miliaran rupiah, bukan karena dia kehilangan kesempatan memiliki sebuah properti. Banyak orang kehilangan kesempatan mendapatkan uang atau properti hari ini, dia akan dapat bulan depan, tapi waktu tidak. Makanya yang paling disesalkan Ibnu Mas'ud adalah apabila 1 hari berlalu, matahari terbenam, dan amal kita tidak bertambah. Jika Abdullah bin Mas'ud menyesali sebuah hari di mana amalnya tidak bertambah, lalu bagaimana dengan kita? Bisa jadi bukan hanya amal kita tidak bertambah, tapi dosa-dosa kita bertambah di sisi lain dari neraca timbangan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Bahkan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala
Beliau mengatakan idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu sejatinya lebih parah daripada kematian. Bagi mayoritas kita, musibah yang paling menakutkan adalah kematian. Musibah yang paling dikhawatirkan adalah kematian. Hal yang paling perlu dijauhi adalah kematian. Dan itu insting kita, bahkan insting makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Mereka akan berusaha menjauh daripada kematian sebisa mungkin dan semaksimal mungkin. Padahal kata para ulama bahwa ada musibah yang lebih parah daripada kematian, yaitu idha'atul waqt, menyia-nyiakan waktu. Kenapa demikian? Kata Ibnu Qayyim, karena idha'atul waqt taqta'uka 'anillahi wa daril akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskan hubungan Anda dengan Allah. Adapun maut yaqta'uka minad dunya wa ahli. Adapun kematian memutuskan hubungan Anda dengan dunia dan para ahli dunia. Mana yang lebih mengenaskan, terputus dengan dunia atau terputus dengan akhirat? Mana yang lebih mengenaskan, terputus dengan manusia dan ahli dunia atau terputus dengan Rabbul Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Muhsin, yang maha pengasih lagi maha penyayang? Orang yang menyia-nyiakan waktu, yang menghabiskan waktunya dengan maksiat atau hal-hal yang tidak ada gunanya, maka dia akan terputus dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun orang yang wafat, justru dia akan kembali kepada Allah. Tidak mudah jamaah sekalian. Bicara memang mudah, praktek adalah hal yang sangat sulit. Tapi itulah hakikat. Kenapa kematian adalah hal yang paling menakutkan? Karena kita akan berpisah dengan seluruh orang-orang yang kita sayangi. Kita akan berpisah dengan dunia yang selama kita hidup hati kita sudah terpaut padanya. Tapi bukankah orang beriman yakin bahwa Allahu Akbar, Allah yang maha besar? Kalau dia takut kehilangan istri yang dia cintai, kalau dia takut kehilangan anak-anak yang dia sayangi, kalau dia takut kehilangan aset yang dia perjuangkan selama ini, apakah dia tidak takut kehilangan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Sekeras itukah hati kita sehingga tidak ada perasaan khawatir terputus dengan Allah, sehingga tidak ada perasaan takut terhijab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan yang bisa memutuskan hubungan kita dengan Allah bukan kematian. Justru kematian adalah jembatan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memutuskan kita dengan Allah adalah ketika kita menghabiskan waktu dengan hal-hal yang sia-sia serta dosa dan kemaksiatan. Oleh karena itu, ketika orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu, ketika orang-orang yang bermaksiat dan orang-orang yang kafir kepada Allah berada di pintu gerbang alam barzakh atau alam kubur, apa permintaan mereka? Hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 mereka menyatakan sampai ketika kematian itu datang kepada mereka, maka mereka meminta satu permohonan, bukan dua permohonan, bukan tiga, bukan empat, satu permohonan. Rabbirji'un, kembalikan kami ke dunia. Dalam bahasa lain, yang mereka minta adalah waktu. Mereka nggak minta uang, hadirin. Mereka nggak minta harta. Mereka nggak minta tahta. Mereka nggak minta posisi. Mereka nggak minta wanita. Yang mereka minta adalah waktu. Rabbirji'un, kembalikanlah saya ke dunia. Kasih saya waktu lebih. Waktu. Sedangkan hari ini kita dikasih waktu oleh Allah, tapi kita sia-siakan. Kita dikasih waktu untuk berzikir, kita sia-siakan. Kita dikasih waktu untuk sholat, kita sia-siakan. Allah kasih waktu kita untuk bertasbih, kita sia-siakan. Allah kasih waktu kita bertahmid, kita sia-siakan. Allah kasih waktu kita untuk mengingat nikmat-nikmat Allah, kita sia-siakan. Allah kasih waktu kita bahkan sholat wajib atau sholat Jumat, kita sia-siakan. Allah kasih kesempatan kita untuk sholat sunnah, kita sia-siakan. Allah kasih kesempatan kita untuk puasa sunnah, kita sia-siakan. Allah kasih waktu kita untuk mengqadha puasa Ramadan kita yang mungkin kita belum kerjakan karena uzur, kita sia-siakan. Allah kasih waktu kita untuk berinfak dan bersedekah, kita sia-siakan.
akan ada satu hari kita akan mengemis dan kita minta waktu dari Allah. Rabbirji'un la'ali a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa menggunakan waktu itu mengerjakan ketaatan yang selama ini aku sia-siakan. Hari itu akan datang. Bahkan hari itu sudah datang menghampiri teman kita, atau sahabat kita, atau kakak kita, atau adik kita, atau orang tua kita, dan mereka meninggal dunia dan dikubur. Tapi kita nggak ambil pelajaran dari itu. Kita hanya sekedar datang bertakziah atau datang mengantarkan jenazahnya, lalu kita pulang, dan kembali setelah pulang dari kuburan kita sia-siakan waktu kita lagi. Begitulah manusia, butuh pertolongan dari Allah. Tapi ingatlah, akan ada satu hari di mana kita akan pucat dan tidak bisa tersenyum, dan yang kita minta adalah waktu. Kecuali kalau kita memanfaatkan waktu kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita diberikan kesempatan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ansurna wal muslimin al madhlumin fi Falastin wa fi kulli makan. Allahumma anji ikhwanana al muslimin fi Falastin wa fi kulli makan. Allahumma kun lahum waliya wa nasira. Allahumma ansur lahum nasran aziza. Allahumma afrig alaihim sabra. Allahumma afrig alaihim sabra. Allahumma afrig alaihim sabra. Allahumma ashdud wata'ataka ala al-yahudi zalimin wa man a'anahum wa ayyadahum. Allahumma ja'alha alaihim sinina ka sini Yusuf. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.